Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bersama kita kembali di channel kita, yaitu di channel Pedang Aswaja. Kali ini pembahasan kita sangat menarik dan perlu untuk dijelaskan sehingga orang itu bisa mengerti bahwasanya orang-orang Wahabi mereka itu mengatakan haram seseorang membaca Al-Quran untuk mayit. Haram seseorang membaca Al-Quran untuk mayit, artinya tidak boleh. Menurut mereka tidak boleh membaca Al-Quran untuk mayit, baik di kuburan atau selain kuburan. Seperti halnya yang dikatakan oleh Abdul Hamid di dalam kitabnya Al-Maut Izatuhu wa Ahkamuhu. Di dalam kitabnya tersebut, dia mengatakan la yushra'u qira'atul fatihati lil mayyit fil maqabiri au ghairiha. Tidak disyariatkan, kata dia, tidak disyariatkan membaca Al-Quran, membaca Al-Fatihah untuk mayit, baik di kuburannya atau di tempat lain. Artinya seseorang membacakan di rumahnya untuk mayit, itu hukumnya haram menurut orang Wahabi. Jadi menurut orang Wahabi membaca Al-Quran untuk mayit hukumnya haram. Itu tidak benar. Itu sungguh tidak benar. Karena membaca Al-Quran untuk mayit, baik itu Al-Fatihah, baik itu An-Nas, baik itu Al-Falaq, baik itu Yasin, Al-Quran, membaca Al-Quran untuk mayit itu perbuatan yang boleh. Itu perbuatan yang bagus, bukan sesuatu yang tidak boleh. Di dalam ayat Al-Quran disebutkan waf'alul khair, berbuatlah kebaikan. Kemudian di dalam hadis juga disebutkan iqra'u yasin ala mautakum, bacalah yasin kepada mayit-mayit kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam kitabnya Sahih Ibnu Hibban. Sahih Ibnu Hibban. Kemudian ijma' umat Islam secara ijma' sepakat bahwasanya membaca Al-Quran untuk mayit itu hukumnya boleh dan mayit mengambil manfaat terhadap hal tersebut. Jadi bukan haram. Bukan juga perbuatan yang terlarang. Tetapi hal tersebut adalah hal yang baik dan mayit itu mengambil manfaat terhadap hal tersebut. Di dalam hadis secara sempurna saya bacakan, Yasin qalbul Quran la yaqra'uha rajulun yuridullaha tabaraka wa ta'ala wad daral akhirah illa ghufiralah waqra'uha ala mautakum. Jadinya Yasin itu adalah qalbul Quran. Seseorang tidak akan membacanya kecuali Allah mengampuni dosanya. Kemudian di akhir hadis disebutkan apa? Waqra'uha ala mautakum. Dan bacalah Yasin terhadap mayit-mayit kalian. Terhadap mayit-mayit kalian. Terus kalau seandainya dikatakan, bukankah sebagian ulama itu mendhaifkan hadis tersebut, mengatakan hadis Iqra'u ala mautakum Yasin itu adalah hadis yang dhaif? Kalau ada sebagian ulama mengatakan seperti itu, maka jawabannya kita mengatakan bahwasanya kalau seandainya dhaif, maka hadis dhaif itu adalah hadis yang dapat diamalkan di dalam fadhailul a'mal. Dapat diamalkan di dalam apa? Fadhailul a'mal. Seperti halnya yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam Muqaddimah Al-Arba'in An-Nawawiyah, beliau mengatakan ittafaqal ulama ala jawazil amali bil haditsid dhaif fi fadailil a'mal. Jadi para ulama itu telah sepakat bahwasanya boleh mengamalkan hadis dhaif di dalam fadailul a'mal. Sepakat. Itu yang mengatakan siapa? Al-Imam An-Nawawi.
Al-Hafidz An-Nawawi. Nah, begitu. Kemudian kalau ada yang mengatakan hadis tersebut yaitu Iqra'u Yasin ala mautakum. Mautakum itu artinya adalah al-muhtadhar, yaitu orang yang mau meninggal. Muhtadhar itu orang yang mau meninggal. Maka orang yang mau meninggal ini dibacakan Yasin, bukan mayit, bukan orang yang sudah meninggal. Tapi orang yang mau meninggal ini dibacakan Yasin. Kita katakan dan kita jawab bahwasanya maut mayit itu bisa saja dengan arti al-muhtadhar, juga bisa dengan arti atau diberikan arti orang yang sudah meninggal dunia. Begitu. Jadi tidak terkhususkan kepada orang yang mau meninggal dunia. Tidak dikhususkan kepada orang yang mau meninggal dunia, tidak. Tetapi untuk orang yang mau meninggal dunia dibacakan Yasin, juga untuk orang yang sudah meninggal dunia, baik baru meninggal dunia atau sudah lama meninggal dunia, mayit, maka itu juga dibacakan Yasin, tidak masalah. Tidak apa-apa. Begitu. Kemudian saya akan bacakan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani di dalam Mu'jam Al-Kabir, fil Mu'jamil Kabir. Di situ disebutkan idza mata ahadukum fala tahbisuh wa asri'u bihi ila qabrih wal yuqra' inda ra'sihi bi Fatihatil Kitab wa inda rijlaihi bi khatimatil Baqarah fi qabrihi. Jika salah seorang dari kalian itu mati, maka cepatlah untuk dibawa ke kuburannya, kemudian dibacakan di kepalanya mayit ini yang sudah mati apa dengan Al-Fatihah, bi Fatihatil Kitab, dengan surat Al-Fatihah. Kemudian di bagian kakinya orang itu membacakan apa? Hendaknya dibacakan dengan surat Al-Baqarah, yaitu penutup dari surat Al-Baqarah, yaitu bagian akhir dari surat Al-Baqarah. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau di dalam syarah Al-Bukhari, beliau mengatakan tentang hadis ini bahwasanya hadis ini itu sanadnya hasan. Sanadnya apa? Hasan. Dan seperti itu memang yang dipahami oleh para sahabat, bahwasanya boleh membaca Al-Quran untuk mayit, baik di kuburan mereka atau di selain kuburan mereka. Karena telah sabit dari seorang sahabat Abdullah ibnu Umar ibnul Khattab, beliau itu membaca di atas kuburan awwala suratil Baqarah wa khatimataha, wa yaqra'u khatimataha. Jadi beliau Abdullah ibnu Umar, beliau itu membaca di atas kuburan apa? Surat Al-Baqarah, yaitu awal-awal surat Al-Baqarah dan bagian akhir dari surat Al-Baqarah. Hal ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi di dalam Sunan Al-Kubra. Begitu. Jadi boleh ya. Jadi sangat aneh sekali ketika orang Wahabi mengatakan nggak boleh baca Al-Quran untuk mayit. Bolehnya ya doa-doa yang itu warid dari Nabi. Sedangkan baca Al-Quran tidak boleh, haram. Nah ini sungguh aneh sekali. Sungguh aneh sekali. Maka sekarang saya akan bacakan pendapat-pendapat ulama dari lintas mazhab tentang hal ini. Pertama dari kalangan Al-Malikiyah, dari mazhab Maliki. Di sini disebutkan aslu hadzal babi as-shadaqatu allati la ikhtilafa fiha. Fakama yasilu lil mayyiti thawabuha, fakadzalika tasilu qiraatul Qur'ani wad du'a wal istighfar. Menurut para ulama mazhab Maliki disebutkan bahwasanya ini seperti permasalahan sedekah. Kalau sedekah untuk mayit itu pahalanya sampai, begitu juga
ketika seseorang membaca Al-Quran untuk mayit, berdoa, beristighfar, itu juga pahalanya sampai kepada mayit. Idh kullu dzalika shadaqah. Karena semua ini adalah bentuk sedekah. Fa inna shadaqata la takhtassu bil mal. Karena sedekah itu tidak terkhususkan dengan harta saja, tetapi bacaan Al-Quran, doa, istighfar untuk mayit yang dihadiahkan untuk mayit itu juga bentuk sedekah. Hal ini disebutkan di dalam kitab At-Tadhkirah halaman 277. Begitu. Ini pendapat ulama-ulama Al-Malikiyah. Kemudian pendapat ulama Asy-Syafi'iyah, mazhab kita Asy-Syafi'iyah. Qala An-Nawawi fi Riyadhis Shalihin wa yustahabbu an yuqra'a indahu ay indal mayyid al-madfun syai'un minal Qur'an wa in khatamul Qur'an indahu kana hasanan. Jadi yustahabbu qiraatul Qur'ani indal mayyit, ya kan, disebutkan begitu. Jadi dianjurkan membaca Al-Qur'an untuk mayyit. Kemudian Al-Imam Nawawi menambahkan apa? Wa in khatamu, kalau seandainya mau menghatamkan Al-Qur'an, wa in khatamul Qur'an indahu kana hasanan. Jadi kalau seandainya mau menghatamkan Al-Qur'an ketika di kuburan misalkan, maka ini perbuatan yang baik. Begitu. Jadi bukan sesuatu yang haram. Bukan sesuatu yang haram. Itu pendapat ulama mazhab Asy-Syafi'i. Kemudian pendapat ulama mazhab Al-Hanabilah, Al-Hambali. Qala Abu Bakr Al-Marwazi, sami'tu Ahmad bin Hanbalin Sami'tu Ahmad bin Hanbal yaqul idza dakhaltumul maqabir faqra'u ayatal kursi wa qul huwallahu ahad thalatha marrat thumma qulu Allahumma ij'al fadlahu li ahlil maqabir. Wa qal fa innahu yasilu ilaihim. Yasilu ilaihim katanya. Jadi Abu Bakar Al-Marwazi, beliau itu mendengar bahwasanya Ahmad bin Hanbal mengatakan, jika kalian itu masuk ke kuburan, maka bacalah ayat kursi. Kemudian bacalah Qul huwallahu ahad. Itu dibaca sebanyak berapa? 3 kali. Kemudian jadikan pahalanya itu untuk mayit, untuk orang-orang ahli kubur. Kemudian beliau mengatakan apa? Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan apa? Fa innahu yasilu ilaihim. Maka sesungguhnya itu sampai kepada mereka. Maka sesungguhnya itu sampai kepada mereka. Ini siapa? Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ini disebutkan di dalam kitab Al-Maqsidul Arsyad. Begitu. Jadi seperti itu ya. Jadi perbuatan ini adalah bukan haram. Jadi orang-orang Wahabi yang mereka itu katanya kami ini adalah pengikutnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal, kami ini Hambali, kami ini Hanabilah kata mereka. Itu berarti dusta kalau mereka mengharamkan membaca Al-Quran untuk mayit. Berarti ini hanya ngaku-ngaku saja. Hanya omon-omon saja, ngaku-ngaku saja, tetapi tidak ada buktinya bahwasanya mereka itu benar-benar mengikuti Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Karena sejatinya Al-Imam Ahmad bin Hanbal membolehkan hal tersebut dan bahkan mengatakan hal tersebut itu sampai pahalanya kepada mayit, kepada ahli kubur. Begitu. Sekarang saya akan membacakan pendapat pemimpin mereka, yaitu Ibnu Taimiyah, yang mereka junjung-junjung, yang mereka katakan itu adalah menurut mereka Syekhul Islam, padahal tidak boleh mengatakan kepada Ibnu Taimiyah Syekhul Islam, tapi mereka karena mereka menyukainya, mereka katakan Syekhul Islam.
kita sebutkan apa yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan di dalam kitabnya Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah halaman 300, hina su'ila an hukmi amalil khatmati liman mat, ketika Ibnu Taimiyah ditanya tentang orang yang membacakan atau mengkhatamkan Al-Quran untuk orang yang meninggal dunia, Ibnu Taimiyah mengatakan apa? Man qara'al Qur'an muhtasiban wa ahdahu ilal mayyit nafa'ahu dzalik. Kata Ibnu Taimiyah, man qara'al Qur'an muhtasiban wa ahdahu ilal mayyit. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, dia itu tentu membacanya ikhlas karena Allah, kemudian wa ahdahu ilal mayyit, dan membacanya ini berniat untuk menghadiahkan pahalanya untuk mayit. Kata Ibnu Taimiyah apa? Nafa'ahu dzalik, maka dia telah memberikan manfaat untuk mayit. Apa katanya? Nafa'ahu dzalik, maka dia telah memberikan manfaat untuk mayit. Itu kata Ibnu Taimiyah. Itu kata Ibnu Taimiyah. Buka sendiri kitabnya kalau tidak percaya. Maka kalau kalian mengharamkan hal ini, bagaimana kalian? Apakah kalian berani mengharamkan sesuatu yang Ibnu Taimiyah itu katakan adalah perbuatan yang bermanfaat untuk mayit? Kalian kalau dengan orang-orang ahlu sunnah, kalian sangat keras sekali dan mengatakan itu haram dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita sodorkan semua ini, apa yang kalian katakan? Apa jawaban kalian? Jangan nuduh fitnah, channel ini fitnah. Selalu kalian mengatakan seperti itu. Padahal kalau kalian mau objektif sedikit saja, maka kalian akan ketahui bahwasanya apa yang kita katakan itu benar. Pertama itu dikatakan oleh orang Wahabi, dan kemudian kita katakan dalil-dalil yang membantah hal tersebut, tetapi kalian tidak bisa membantahnya. Maka kalau kalian berkomentar, silahkan, tetapi dengan dalil. Apa hujah kalian ketika kalian itu mengharamkan membaca Al-Quran untuk mayit, begitu. Maka saya kira cukup sekian, dan semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan kekuatan untuk terus menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita termasuk orang-orang yang beruntung karena istiqomah di dalam jalan kebenaran.